kita melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin dalam masa kepemimpinannya Indonesia akan menjadi negara yang swasembada pangan dan swasembada energi. Kalau kita fokus ke swasembada energi, Pak Fahmi, saya melihat data-data yang ada di sekian pemberitaan, Indonesia masih terus mengimpor kebutuhan baik minyak mentah maupun BBM. Apakah dalam waktu 5 tahun itu bisa dibalikkan keadaannya, Pak? Kita bisa tidak impor, katakanlah BBM begitu, supaya kemudian kilang-kilang pemurnian yang di zaman pemerintahan Jokowi dibangun itu bisa efektif. Bisa atau tidak, Pak? Kita tidak impor lagi BBM, Pak Fahmi? Saya kira sangat sulit gitu ya. Pertama, impor kita itu kan sudah sangat besar sekali. Kita impor per hari kita 1,2 barel per hari gitu, itu sudah 1,2 juta barel ya? Iya, betul. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan juta atau energi terbarukan gitu ya, itu sudah waktu yang cukup lama gitu ya. Misalnya Pertamina pernah mengembangkan energi baru sampai itu dengan menggunakan minyak sawit gitu ya, itu sudah sampai ke 40 persen. Karena apa? Karena nggak punya teknologi untuk melanjutkan tadi. Nah, memang perintah yang dimiliki kan besar sekali gitu ya. Tapi kelemahan kita adalah sudah ada upaya teknologi rekayasa tadi menjadi energi terbarukan yang kemudian menggantikan BBM tadi gitu. Jadi kalau waktunya dilakukan 4-5 tahun itu terlalu sulit dan saya nggak yakin itu jadi capai gitu. Pak, kalau mau dengan cepat kan artinya harus secara revolusioner ya, radikal ya. Kalau mau mengolah katakanlah panas bumi, salah satu bentuk energi baru terbarukan, juga kan butuh waktu ya Pak, mungkin 5 tahun kurang. Yang paling memungkinkan Pak Fahmi untuk kemudian membuat kita lebih mandiri, mungkin tidak, mungkin masih mengimpor juga walaupun tidak sebanyak sekarang. Yang paling memungkinkan caranya bagaimana Pak Fahmi? Ya, saya kira yang paling memungkinkan resource yang kita miliki tadi adalah biodiesel tadi gitu ya. Kita punya beragam resource, tidak hanya sawit, tapi juga beberapa tanaman yang lain. Tapi sekali lagi ini butuh rekayasa teknologi gitu ya. Nah, yang harus ditempuh adalah kita misalnya berdasarkan BRIN atau dengan perguruan tinggi untuk menyediakan teknologi tadi sehingga itu bisa diolah lalu menghasilkan biodiesel atau bensin dan lain sebagainya sehingga secara bertahap gitu ya itu kemudian bisa menggantikan tadi misalnya kalau jadi kemudian pertalite bisa diganti juga gitu ya. Jadi barangkali harus lakukan gitu. Pak Fahmi, waktu di pemerintahan Jokowi kan kita tahu ya, di langkah awal itu waktu itu Presiden Jokowi membubarkan Petrol, Pak. Lalu katanya Pertamina membangun kilang pemurnian supaya kemudian minyak mentah Indonesia tidak perlu kita jual, kita bisa olah di Indonesia sehingga BBM-nya kita tidak perlu impor. Itu apa kabarnya Pak Fahmi? Nah, masalahnya juga kilang yang ada dimiliki oleh Pertamina tadi, pertama kilangnya itu luar, kemudian yang kedua minyak mentah kita itu tidak matching dengan kilang yang kita miliki tadi. Tidak ada Pak, tidak matching. Tidak matching, artinya minyak mentah kita itu nggak bisa diolah di kilang yang ada gitu. Itu ya diekspor itu. Nah kedua, minyak mentah kita juga semakin turun gitu ya. APBN 600 dan 1.000 barang per hari itu tidak pernah tercapai sehingga itu tidak bisa diharapkan gitu ya. Jadi memang kalau mau menentukan tadi itu ya dengan energi baru terbarukan gitu ya. Tapi ini tidak mudah dan butuh waktu gitu ya. Saya pada saat zaman Jokowi itu kan juga melaksanakan program transisi energi ya. Saat itu juga dengan mengubah energi fosil ke energi terbarukan sejak 2015. Selama 10 tahun saya gagal total gitu ya. Karena target bauran energi baru terbarukan itu mestinya 23% tahun 2025, sekarang baru sampai sekitar 12,8. Nah apalagi misalkan tadi ya di pemerintahan pusat ini kan personelnya kan sama misalnya ya Pak Luis, Menteri BUMN-nya juga Erick Thohir, Menteri Keuangan yang itu juga dimulai, maka saya semakin lebih gitu program ambisius tadi
sebenarnya target harus ditetapkan setinggi-tingginya supaya kalau tidak tercapai jatuhnya tidak terlalu jauh, katanya begitu Pak Fahmi. Tapi kita nanti akan lihat seperti apa langkah pemerintah Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi dan pangan. Terima kasih pengamat ekonomi UGM Fahmi Radi sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Fahmi. Kalau kita lihat Bung Aris dari kemandirian energi dulu ya, kita belum bicara yang pangan. Ini kan tadi Pak Fahmi mengatakan sulit dicapai untuk kemudian kita swasembada energi di 5 tahun ini. Ini harusnya sih kalau saya percaya pemerintahan Prabowo Subianto juga sudah tahu. Kira-kira ada terobosan tidak ya kita bisa melihat? Harus, terobosan itu harus kan. Tadi kita bicara pangan, sekarang kita bicara energi. Energi, bayangkan 50% kebutuhan itu impor. Ya kan tadi Pak Fahmi bilang 1,2 juta barrel per hari. Dari mana cara menutupi itu? Ya kan? Lifting minyak terus turun. Dan apa mungkin masih mau mencari sumber baru atau mengoptimalkan sumber-sumber tua? Ya, rasanya sulit. Karena mahal katanya. Karena mahal. Pilihannya adalah energi baru dan terbarukan. Ya, kita nomor 1 minyak sawit di dunia. Tapi kan itu butuh teknologi dan butuh uang, butuh investasi. Biayanya akan lebih itu kalau bikin biodiesel. Menarik investasi dari luar untuk membuat mereka tertarik mengembangkan biodiesel dan segala macam jadi energi baru terbarukan di Indonesia, itu kan berarti kan harus ada koordinasi dengan Kementerian Investasi segala macam, Kementerian Luar Negeri. Itu tantangannya, bagaimana menarik investor asing untuk datang ke Indonesia dan mengembangkan biodiesel atau apalagi tenaga matahari segala macam, panas bumi, dan itu butuh waktu.